Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Daniel Sitompul dari kampus Cutmutia Pranata, semester 5, jurusan Sistem Informasi. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan, mempresentasikan materi pertemuan ke-10 pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Siklus Pengeluaran, Pembelian, dan Pengeluaran Kas. Ya, siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang jasa. Jadi ini akan menjelaskan tentang pemrosesan data dari kita membeli, membayar barang dan jasa. Tujuan utamanya juga seperti itu, yaitu meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan perlengkapan. Jadi ini menjelaskan bagaimana cara kita supaya lebih efisien dalam melakukan pembelian dan memanage atau mengatur persediaan dan perlengkapan seperti itu. Ya, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang akan ditanggung? Jadi ini kita harus memikirkan keoptimalan persediaan dan perlengkapan yang ditanggung dari kita sendiri. Lalu pemasok manakah yang memberikan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Jadi kita ini sebagai si usaha harus jeli dalam memilih partner agar kita juga tahu pemasok yang berkualitas untuk eh, produktivitas kita sendiri. Lalu, di manakah persediaan dan perlengkapan akan disimpan? Kita juga harus memikirkan tempat barang atau jasa yang kita beli seperti itu. Eh, Antara contohnya seperti gudang atau tempat yang memungkinkan untuk menaruh barang yang akan kita beli atau jasa misalkan seperti engineering internet, jadi kita harus menaruh jasa seperti itu di mana. Lalu bagaimana cara organisasi mengkonsolidasi pembelian di lintas unit untuk mendapatkan harga yang optimal. Jadi kita juga harus mencari atau menyaring eh, harga yang optimal untuk kas kita nanti supaya kita menemukan barang yang bagus dan harga yang sesuai seperti itu. Bagaimana TI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi maupun keakuratan fungsi logistik inbound. Jadi kita harus meningkatkan efisien atau keakuratan fungsi logistik dari masukan kita seperti itu daripada pengeluaran. Apakah tersedia cukup kas untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh pemasok? Jadi kita juga harus mengatur keuangan kita sendiri untuk memanfaatkan diskon yang diberikan oleh si pemasok. Biasanya eh, pemasok akan menawarkan diskon-diskon yang menguntungkan dari kedua belah pihak. Namun kita juga harus melihat bagaimana keuangan kita atau kas kita itu memadai untuk membeli diskon, memanfaatkan diskon, dan bagaimana pembayaran ke vendor. Seperti itu. Lalu eh, ada 3 aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran, yaitu memesan barang, perlengkapan dan jasa layanan. Yang kedua, menerima dan menyimpan barang, perlengkapan dan jasa. Lalu yang ketiga, membayar barang, perlengkapan dan jasa layanan. Jadi kita harus memikirkan aktivitas 3 bisnis ini yang utama untuk tetap menjalankan usaha.
seperti itu. Yang pertama ini adalah penjelasan eh, untuk membeli, memesan persediaan atau perlengkapan. Jadi kita harus mengatur keuangan dalam melakukan pembelian barang, jasa, dan layanan seperti itu. Metode pengendalian persediaan alternatif ada dua macam, yaitu MRP, Material Requirement Planning. Yaitu pendekatan ini bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Jadi kita mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan. Jadi kita mengutamakan jadwal produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Jadi kita nggak kira-kira, tidak hanya memperkirakan saja, tapi kita harus menjadwalkan supaya sistematis atau teratur untuk produksi kita. Lalu JIT, Just Is Time. Sistem JIT berusaha untuk meminimalkan jika bukan menghilangkan baik biaya penggudangan atau kekurangan persediaan. Lalu apa itu perbedaan MRP dan JIT? Sistem MRP menjadwalkan produk untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan hingga menghasilkan persediaan barang jadi. Tapi kalau JIT menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Jadi MRP ini kita menjadwalkan produksi kita. Tapi kalau JIT itu memproduksi sesuai permintaan dari pelanggan. Seperti itu. Lalu permintaan pembelian adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasikan berikut ini. Peminta dan mengidentifikasikan nomor barang. Ini kita memberikan data atau memberikan kalau bahasa awamnya itu menamai barang ya. Jadi barang itu punya identitas supaya untuk melakukan pertukaran antara pembelian dan penjualan itu lebih jelas seperti itu. Menspesifikasikan lokasi pengiriman dan tanggal dibutuhkan. Jadi kita memberikan tanggal, lokasi pengiriman juga, lalu deskripsi jumlah barang, harga setiap barang yang diminta. Jadi kita harus menuliskan juga jumlah barang yang kita pesan, harga setiap barang yang diminta oleh pelanggan. Atau kita minta juga untuk barangnya. Lalu dan dapat berisi pemasok yang dianjurkan. Jadi ini tergantung permintaan pelanggan yang dianjurkan seperti itu. Menentukan pemasok atau vendor. Jadi ini lumayan penting untuk kita menentukan pemasok atau rekan kerja seperti itu. Itu sangat penting agar menentukan usaha kita ke depannya. Lalu faktor-faktor apakah yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan ini? Jadi langkah kita untuk memilih vendor adalah satu, harga, kualitas bahan baku. Jadi kita untuk menentukan vendor itu kita harus melihat harga dan kualitas bahan bakunya itu berkualitas atau tidak, seperti itu. Lalu dapat diandalkan dalam melakukan pengiriman. Jadi terpercaya. Bahasa awamnya itu untuk vendornya dapat dipercaya seperti itu. Ya, ini dokumen-dokumen pesanan pembelian adalah sebuah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Lalu, pesanan pembelian juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak begitu pemasok disetujui. Ya, lalu yang ketiga juga ada di sini. Seringkali beberapa pesanan pembelian dibuat untuk memenuhi suatu permintaan pembelian. Ya, lalu
perlengkapan dan layanan jasa. Aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Ya, jadi yang kedua itu tadi, yang pertama adalah memesan barang, lalu yang kedua adalah menerima dan menyimpan barang. Ya, yang pertama adalah memesan, lalu yang kedua kita menerima, yang ketiga kita membayar apa yang kita pesan. Seperti itu. Ya, aktivitas bisnis utama yang kedua dalam siklus pengeluaran adalah menerima dan penyimpanan barang yang dipesan. Ya, ini bagian penerima mempunyai dua tanggung jawab. Ini penting ya. Kita harus memperhatikan. Yang pertama adalah memutuskan apakah menerima pengiriman. Kita mau terima atau enggak dari si pengirim itu. Dengan memeriksa tadi yang kita identifikasikan barang yang kita beli. Lalu yang kedua, memeriksa jumlah dan kualitas barang. Jadi sebelum melakukan penerimaan, kita harus memeriksa juga kualitas eh, barang yang kita beli. Sesuai ekspektasi atau sesuai perjanjian kontrak atau tidak. Ya, laporan pengiriman adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai setiap kiriman, termasuk tanggal penerima dan pengiriman pemasukan dan nomor pesanan pembelian yang tadi. Yang kita lakukan identifikasi pada barang sebelum melakukan pembelian atau mengirim. Lalu, aktivitas utama yang ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Antara lain bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Jadi ini seperti PIC atau penanggung jawab untuk menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Kedua, kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Lalu, tujuan utang usaha adalah untuk mensahkan pembayaran hanya untuk barang dan jasa yang dipesan dan benar-benar diterima. Ada dua cara untuk memproses faktur penjualan dari vendor. Yang pertama, sistem tanpa voucher. Yang kedua, sistem voucher. Ya, memperbaiki utang usaha. Efisiensi pemprosesan dapat diperbaiki dengan salah satunya adalah meminta para pemasok untuk memberikan faktur secara elektronik dalam bentuk soft bukan hard. Maksudnya agar lebih aman menggunakan soft cash, tidak menggunakan kertas untuk fakturnya, baik melalui EDI atau melalui internet. Yang kedua, penghapusan faktur vendor atau pemasok. Pendekatan tanpa faktur ini disebut evaluated receipt settlement atau yang disingkat ERS. Lalu, membayar faktur penjualan yang telah disetujui. Lalu, sebelum kita melakukan penerimaan, kita harus mendapat persetujuan dari kasir atau misalkan PIC-nya. Dia menyetujui faktur atau tidak. Lalu gabungan dari faktur vendor dengan dokumen pendukungnya disebut bundle voucher. Yang ketiga, keputusan penting dalam proses pengeluaran kas adalah menetapkan apakah akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan untuk pembayaran awal. Ya, lalu kebutuhan informasi. Fungsi ketiga dari SIA adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. SIA itu adalah sistem informasi akuntansi. Lalu kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti
bahwa SIA harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut. Jadi SIA ini adalah sistem yang kita gunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan pemesanan dan pembelian seperti itu. Ini contohnya menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. Di SIA ini adalah database eh, yang kita pakai untuk memudahkan kita dalam melakukan transaksi, jual beli ataupun menyewa jasa seperti itu. Ya, SIA ini kita dapat memasukkan data seperti memilih pemasok yang tepat untuk pesanan, memverifikasi akurasi faktur dari vendor, lalu memutuskan apakah diskon pembelian harus dimanfaatkan atau tidak. Lalu mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Itu tugas dari SIA itu sendiri. Bagi tambahan, saya harus memberikan informasi evaluasi strategis dan kinerja berikut ini. Seperti di bawah, kita bisa baca efisiensi dan efektivitas bagian pembelian. Seberapa efektif dan efisien dalam melakukan pembelian. Lalu analisis kinerja pemasok seperti pengiriman tepat waktu dan kualitasnya. Ya, jadi itu fungsi dari SIA dalam memudahkan kita melakukan transaksi. Waktu yang digunakan untuk memindahkan barang dari area penerimaan ke produksi. Lalu persentase diskon pembelian yang dimanfaatkan. Jadi ini adalah informasi yang harus diberikan oleh SIA sendiri. Ya, ini adalah flowchartnya dari siklus pengeluaran. Seperti ini dapat kita lihat. Jadi permintaan barang dapat langsung ke pesanan barang ke various departemen, lalu dapat diterima. Ya, ini adalah titik pemesanan ulangnya. Jadi kita melakukan pengendalian dulu, lalu melakukan permintaan barang ke vendor, eh, lalu memesan ke vendor sendiri, lalu masuk ke various departemen, lalu kembali ke si pemesan seperti itu. Ini adalah flowchart dari siklus pengeluaran yang kedua. Ya, ini adalah flowchart dari si penerimaan. Dari si pembeli, lalu ke pesanan pembelian, lalu ke verify order, count, and inspect. Ya, seperti itu kurang lebih. Ini adalah flowchart hutang dagang. Seperti berikut. Ya, kita lanjut. Ini adalah flowchart dari kasir yang dalam melakukan tugasnya. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan, menerima atau bertanggung jawab untuk membayar barang atau jasa. Fungsi lain SIA yang dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi. Transaksi-transaksi diotorisasi dengan tepat. Lalu transaksi dicatat dengan valid atau dan otorisasi transaksi dicatat. Transaksi dicatat dengan secara akurat. Ini adalah fungsi dari SIA sendiri dalam melakukan transaksi. Ya, kita lanjut.
Ya, berikut adalah tujuan, ancaman, dan prosedur. Apakah ancaman-ancaman itu dalam SIA itu mencegah kehabisan atau kelebihan persediaan, meminta barang yang tidak dibutuhkan, membeli dengan harga yang dinaikkan, membeli barang berkualitas rendah, membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi, lalu komisi kickback. Jadi ini adalah ancaman-ancaman yang dapat kita terima kalau misalnya kita tidak mengetahui apa itu transaksi yang tadi kita sudah jelaskan, melakukan pembeli, menerima, dan membayar barang dan jasa. Ini adalah ancaman-ancaman yang dapat kita terima. Jadi eh, ini adalah proses untuk kita melakukan transaksi barang. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk materi ke-10 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.